menyakiti kita atau menyakiti diri kita atau membunuh diri kita dengan melakukan euthanasia. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, di sini wala tulqu, tidak boleh kamu menghancurkan diri kalian, kata Allah, dengan tangan-tangan kamu sendiri. Itu diantaranya kita menggunakan, misalnya ada seseorang yang menggunakan narkoba, narkotika, sabu-sabu, dan itu akan merusak dirinya, dan itu termasuk haram. Makanya kita tidak boleh menggunakan narkoba, narkotika, samping akan merusak diri kita. Kita juga berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, termasuk ini kita adalah penyakit yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus betul-betul menerima terhadap ujian itu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang selalu bersabar. Nah, oleh karena itu dalam Islam itu tadi saya dijelaskan. Nanti ini setelah kedokteran masih ada lagi nggak penjelasannya, Sarah? Ada, Pak. Apa di situ bawahnya nanti? KUHP. Oh, nanti kedokteran. Oke, nanti Islamnya sudah cukup ya? Udah nggak ada lagi? Sudah. Sedikit bagi pandangan Islam sebentar. Nah, pandangan Islam bahwa euthanasia itu adalah dan tadi saya sudah singgung di depan, yaitu tentang suntik mati ya. Nah, berkaitan dengan berobat, maka kata Imam Syafi'i bahwa berobat itu hukumnya wajib. Makanya al-kasbu wajibun, bahwa usaha untuk berobat itu hukumnya wajib. Jadi kita terus berobat. Nah, itu berkaitan dengan euthanasia. Nanti apakah euthanasia fasib atau euthanasia negatif? Kalau positif tadi saya udah singgung bahwa hukumnya haram. Misalnya kita sudah ada teman kita, sahabat kita, misalnya dia sakit di rumah sakit sudah berbulan-bulan, dia nggak sembuh-sembuh. Nah, kemudian dia minta disuntik mati. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu melakukan euthanasia. Dan dokter itu tidak boleh untuk mengabulkan permintaan itu, karena dokter itu tugasnya untuk menyembuhkan, bukan untuk mematikan. Nah, oleh karena itu dokter itu nggak boleh dia menuruti permintaan dari keluarga. Nah, kalau misalnya memang itu dia, ya sudah diserahkan aja dia untuk dibawa pulang atau gimana. Nah, karena nanti etika dokter itu ada bahwa orang yang menyuntik mati overdosis itu hukumannya berat sekali. Dianggap sebagai pembunuhan gitu. Nah, masalah nanti yang euthanasia fasib adalah euthanasia yang misalnya dia tidak dimatikan dengan disuntik overdosis gitu. Nah, ini euthanasia fasib, artinya dia di dokter dia cukup bawa pulang, terus berobat dengan alternatif. Ya, misalnya dengan mengkonsumsi alternatif, misalnya ya daun-daunan apa segala macam itu, itulah berusaha untuk kita tetap sembuh, karena berusaha untuk menyembuhkan kita penyakit yang ada dalam tubuh kita adalah hukumnya merupakan wajib, kata Imam Syafi'i. Nah, teman-teman yang berikutnya, bahwa sedikit saya cerita, yaitu ada saya bilang tadi di depan bahwa euthanasia positif itu adalah haram. Nah, bentuknya tadi memberikan overdosis, kepada dokter, menyuntik mati langsung gitu. Nah, kalau yang pasif itu istilah ulama. Istilah pasif itu artinya apa? Ya itu tadi dia mencabut impusannya, yang misalnya impusannya itu napasnya itu orang berdasarkan hanya impusan saja oksigen, tapi kalau dicabut ya itu mati. Nah, ini kan itu namanya negatif. Atau dia tidak mengobati, dia biarkan saja, dibawa pulang kampung itu dengan syarat ya mungkin dia ngobati tapi nggak maksimal, itu juga termasuk euthanasia negatif, karena mungkin dia berbentuk dengan ekonomi, sehingga sulit untuk membeli obat, sehingga dia ya udahlah apa adanya dia mengobati itu. Sebenarnya bahwa orang yang sakit itu untuk tetap sembuh adalah kewajiban orang yang bukan sakit, termasuk keluarganya, termasuk tetangganya, termasuk RT, RW. Dia harus mengorbankan untuk menginformasikan kepada lurahnya, kepada camatnya, bahkan kepada wali kota, gubernur, yaitu terus sampai presiden, menteri presiden. Itu adalah tanggung jawab pemerintah sebenarnya bagi orang-orang yang sakit. Nah, pernah saya cerita, pernah ada orang yang melakukan euthanasia pasif atau negatif. Ada di sana dokter gigi, dia punya saudara, waktu itu saya
berobat gigi di sana. Nah, dia cerita tentang masalah etanasia, bahwa ada seorang suami pada saat itu dia sakit yang nggak sembuh-sembuh. Nah, kemudian udah habis-habisan menjual tanah, menjual apa saja untuk berobat. Nah, akhirnya karena sudah tidak sanggup lagi untuk berobat dan tidak ada yang membantu untuk dia berobat, sehingga para keluarganya itu sepakat untuk ya sudah dicabut saja oksigennya, karena oksigen pun beli mahal. Nah, akhirnya sebelum dicabut, nah ini etanasia pasif atau negatif. Sebelum dicabut itu karena dia napasnya berdasarkan oksigen, maka udah nggak muat lagi beli oksigen, maka dia mengatakan gini, udah sepakat keluarga untuk kita cabut aja nih etanasia pasif ini. Udah kita cabut aja ininya oksigennya, karena kita untuk membeli oksigen sudah nggak mampu, nggak kuat. Dan sebenarnya ini masih kewajiban saya bilang tadi orang-orang yang mampu untuk membeli, termasuk pemerintah. Nah, begitu dicabut, dia ngomong dulu, bicara dulu itu keluarganya kepada yang sakit itu, orang tua laki kalau masalah, Pak, kita sudah habis-habisan Pak, berobat sudah nggak ada uangnya lagi, sedangkan kita banyak tanggungan masih selain Bapak, ada ini, ada anak sekolah, ada ini. Bagaimana kalau misalnya saya cabut ini selang yang menghubungkan Bapak untuk ke oksigen. Dia mungkin karena sudah lama terlalu sakit itu pingsan atau koma itu, akhirnya ya dia nganggut aja, silakan cabut. Begitu dicabut akhirnya langsung meninggal, karena itu adalah sudah mengandalkan napas buatan saja dari oksigen. Nah itu saya rasa jadi bahwa yang menjadikan negatif dan positif eutanasi adalah ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh gitu, diambil gitu atau dicabut selangnya itu, tapi tetap yang bertanggung jawab itu adalah manusia yang ada di sekitarnya untuk tetap berobat gitu, jangan sampai tetap dicabut ya terus gitu. Nah ini perdebatan para ulama. Tapi kalau etanasia positif atau aktif yang tadi itu, yang misalnya memberikan overdosis sampai mati segala macam, itu adalah tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, coba lanjutkan Syarah. Siapa sekarang? Syarah atau Putri Arianti? Baik, selanjutnya euthanasia di dalam pandangan kedokteran. Beckham and Childress tahun 1994 mengemukakan bahwa untuk mencapai suatu keputusan etik diperlukan 4 kaidah dasar moral dan beberapa aturan di bawahnya. Yang pertama, prinsip otonom, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonom pasien. Dalam hal ini, seorang dokter wajib menghormati martabat dan hak manusia. Yang kedua, ya, karena memang dalam hak asasi manusia juga bahwa hak hidup itu harus dijaga gitu, bukan hanya dalam Islam gitu, tapi juga dalam hak asasi yang dibuat oleh PBB, itu Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika, waktu itu dibuatnya di Perancis pada tahun 1948, itu tentang hak asasi manusia. Itu juga dia menganjurkan bahwa hak hidup seseorang itu adalah wajib dijaga, hak asasi manusia. Boleh, nggak boleh kita misalnya menghakimi atau mematikan mereka itu untuk mati karena sebab penyakit gitu. Tapi tetap hak asasi manusia itu di dunia tetap dia menjaga orang yang sedang koma agar tetap diobati. Oke, Sarah. Iya, yang kedua prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan demi kebaikan pasien. Yang ketiga, prinsip non-maleficence, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Yang keempat, prinsip karena tugas dokter itu apa? Sarah, merawat pasien. Tugas dokter itu apa tujuannya dia? Tugasnya apa? Ia merawat pasien dari sakit sampai sembuh. Dia merawat pasien, dia merawat, mengobati dengan baik, karena kewajiban dia etika dokter itu bukan untuk mematikan orang gitu. Maka dia tidak boleh diminta oleh keluarga oleh apa untuk memberikan overdosis supaya cepat mati euthanasia itu gitu. Karena sudah lama dia misalnya di rumah sakit, tetap dokter itu tidak diperkenankan untuk dia membunuh orang yang sudah koma lama. Oke, Sarah, terus lanjut. Ya, yang terakhir prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya.
Selanjutnya akan dibacakan Putri Arianti. Mati. Pada saat itu matinya kena kelaparan, dia tidak makan. Nah, bukannya kena sakit, tapi ya mungkin sakit atau kelaparan, dia akhirnya mati. Kata Sayyidina Ali mengatakan, man mata ju'an fi qaryatin abbarakat lahu. Siapa orang yang mati, meninggal itu, apakah dia sakit matinya, atau dia kelaparan itu, atau dia mati kelaparan, kemudian ada orang tetangganya tidak membantu terhadap anak itu atau orang itu. Maka kata Sayyidina Ali mengatakan apa? Abbarakat lahu. Dia adalah membunuh orang itu. Berarti dosanya besar. Termasuk dia membunuh. Kenapa? Karena dia tidak membantu terhadap orang-orang yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu menurut PBB juga adalah nggak boleh kita membiarkan orang itu mati. Kenapa? Karena hidup seseorang itu atau orang itu punya hak hidup, nggak boleh orang itu adalah dimatikan. Walaupun dia dalam kondisi sakit parah, dia tetap dirawat karena dia manusia. Setiap orang manusia itu adalah berhak untuk hidup, nggak boleh diganggu-gugat nyawa seseorang. Makanya ketika pada teman-teman masih ingat ketika ada pembunuhan Laskar SPI 6 orang itu yang di 50 kilo yang di Kerawang apa Bekasi itu kan, itu kan sampai sekarang juga nggak jelas siapa yang membunuh. Nah maka tolong. Oh ya udah, ambil aja. Tapi lagi kuliah online di rumah. Ada di rumah, salah. Lagi kuliah ya. Oke, maaf tadi Putri ada telepon. Iya, Bapak. Oke, jadi apa namanya orang yang membiarkan orang mati kelaparan itu adalah dosa gitu. Nah, maka tugas kita sebagai hamba Allah berusaha untuk bisa menyembuhkan. Oke, lanjutkan terus Putri. Kejahatan terhadap jiwa manusia terdiri atas 5 jenis, yaitu yang pertama pembunuhan dengan sengaja atau doodslag. Ya tadi itu yang orang dibunuh gitu. Padahal dia apa namanya salahnya nggak harus dibunuh gitu. Kalau orang dibunuh itu kan harusnya dia orang membunuh harus dibunuh lagi gitu. Nah ini padahal dia tidak ada berhak orang itu dibunuh, kemudian dibunuh sengaja kan berarti, atau dia membunuh diri. Nah, misalnya ada seseorang putri, dia bukan putri ente, bukan Arianti, ada seseorang perempuan, misalnya dia putus pacar misalkan ini, kan ada kadang orang yang picik pikirannya sehingga dia bunuh diri gitu, bego banget gitu, padahal laki-laki masih banyak, atau sebaliknya perempuan laki-laki gitu karena khusus dengan pacarnya bunuh diri, itu terlalu naif ya anak orang itu ya, padahal masih banyak hal-hal yang bisa kita cari solusinya gitu. Nah kemudian dia bunuh diri kena frustasi, nah ini hukumnya haram karena dia sengaja membunuh dirinya, maka Allah sangat marah kepada orang-orang yang seperti itu. Oke, lanjutkan Putri. Iya, pasal 338 KUHP-nya itu berbunyi setiap orang yang pada waktu itu melakukan tindak pidana atau menderita disabilitas mental dan disabilitas intelektual, pidananya dapat dikurangi dan dikenai tindakan. Yang kedua ada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau yang disebut dengan mort. Pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan atau mort dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara di Indonesia berlaku itu gitu. Jadi ada pembunuhan berencana, kemudian direncanakan dengan bagaimana cara kita membunuh orang ini, dia lakukan penguntitan itu, kemudian ini. Makanya kemarin sebenarnya itu
Laskar FPI itu sebenarnya yang membunuh itu harus dihukum mati gitu. Cuman kan agak sulit untuk membongkar tapi walaupun dia selamat dari kejalan hukum, maka itu akan nggak selamat, nanti di akhirat akan tetap dia akan dihukum, dicari dihukum oleh Allah yang sebesar-besarnya, karena dia harusnya hukum mati di dunia ini, karena dia adalah membunuh perencana gitu. Dan yang menyuruh siapa? Nah, yang menyuruh pun sama nanti. Siapa yang menyuruh? Atas instruksi siapa dia membunuh? Nah, itu kena, maka dia nanti juga kena hukuman dari KUHP, atau kalau dia lolos dari sini ya nanti hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oke, terus. Ya, selanjutnya yang ketiga ada pembunuhan dalam bentuk yang dapat memperberat hukuman atau G qualified dog's-leg dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melaksanakan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Oh iya. Nah, kalau tadi hukuman itu nggak ada ya dalam KUHP Indonesia, yang orang yang dokter suntik mati berapa hukumannya tadi? Lupa saya itu. 20 tahun, Pak. Kan untuk undang-undang Indonesia yang KUHP Indonesia itu, dokter misalnya dia melakukan etanasia, suntik mati kepada pasien yang koma di rumah sakit, maka undang-undang Indonesia dalam KUHP itu ada, dia dihukum 13 sampai 15 tahun. 12 sampai 13 tahun. Itu bagi dokter yang melaksanakan etanasia terhadap pasien yang memang sudah koma. Walaupun dia diminta oleh keluarganya, tetap dia dikenai undang-undang Indonesia KUHP ada nomor tadi 38 ke 80 ya. Nah, itu dia harus dipenjara dokter itu. Nah, makanya dokter nggak boleh etika dokter itu. Oke, lanjut Putri. Ya, selanjutnya yang keempat ada pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat tegas oleh korban. Yang ada di pasal 344 KUHP yang berbunyi barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan dari orang lain itu diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun. Oh, ini dia, iya ada ini 12 atau 13. Ya, terus selanjutnya pasal 344 menyebutkan barang siapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolong dia untuk melakukannya atau memberi saran kepadanya untuk bunuh diri itu, maka jika orang lain itu jadi bunuh diri, diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Iya. Yang kelima ada tindakan seseorang yang dengan sengaja menganjurkan atau membantu memberi daya upaya kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri. Terdapat pada pasal 345 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh dirinya, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya kepadanya untuk bunuh diri, maka jika orang itu jadi pembunuh diri, hukumnya penjara selamanya 4 bulan. Oh, yang tadi. Ya, slide selanjutnya. Dalam KUHP tidak ditemukan pasal yang secara eksplisit mengatur tentang etanasia. Akan tetapi jika dicermati, maka pasal yang digunakan untuk menunjukkan pelanggaran terhadap etanasia adalah pasal 344 KUHP, yaitu mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh korban seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Ya, keberadaan pasal-pasal tersebut mengingatkan kepada setiap orang untuk berhati-hati dalam menghadapi kasus etanasia. Walaupun secara khusus kasus etanasia tidak dijelaskan dalam KUHP, namun mengingat etanasia dapat menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja, maka tindakan etanasia adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh siapapun termasuk oleh para dokter atau tenaga medis. Iya. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator Fahmi. Iya. Oke, terima kasih Putri Ariyanti dan
Sarah Amelia yang telah mempersaksikan tentang topik kita pada hari ini tentang masalah euthanasia. Jadi mengalami euthanasia, yang mengalami sakit yang akut gitu, akut sehingga dia itu seperti misalnya saya ingat dulu itu siapa namanya yang Sukma Ayu. Nah, beliau adalah artis ya. Artis itu berbulan-bulan itu di rumah sakit dia koma. Ya. Akhirnya itu dibawa pulang dia, tidak dieuthanasia karena tadi itu dokter nggak mau untuk memberikan overdosis kepada Sukma Ayu, tapi dibawa pulang dan diberobat di rumah dengan alternatif. Nah ini banyak terjadi yang orang yang sakit koma ini, nggak sedikit orang yang sakit begitu. Gitu. Karena mungkin ya juga ujian dari Allah gitu, dan untuk dicari solusinya bagaimana Allah telah memberikan ilmu yang harus dicari tentang bagaimana solusi dalam menyelesaikan orang-orang yang koma itu. Artinya disuruh cari obat yang cocok untuk orang itu sehingga dia tidak lama menghidap penyakit yang misalnya koma itu. Oke, siapa namanya Fahmi Idris, silakan dilanjutkan. Apakah mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan dari teman-temannya? Gitu. Baik, Pak. Jadi teman-temanku ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang suntikan mati atau disebut euthanasia tersebut. Jika ada, silahkan. Saya ada yang ingin ditanyakan, tidak? Jika nggak bisa bertanya, silahkan di chat. Ada fitur chat juga di situ. Ada yang ingin mau ditanyakan? Mungkin saya pahami. Silakan, Saudara Adam. Ada Mustafa, Iya. silakan Adam. Ya, ini kan membahas tentang euthanasia gitu ya, yang artinya itu suntik mati. Nah, tadi dijelaskan dalam KUHP kalau nggak salah ya. Jadi itu pembahasannya tentang bunuh diri gitu, maksudnya antara suntik mati dan bunuh diri itu sama. Sedangkan kalau bunuh diri kan nggak harus disuntik mati gitu, Pak. Jadi ada apa sih bahasanya ya? Inti pertanyaannya ya. Apa sama gitu? Iya, apa sama gitu. Gitu aja sih. Ya, apa sama gitu ya. Sedangkan kalau membunuh kan nggak harus disuntik gitu kan. Iya. Gitu aja, Pak. Ya, oke. Ya, satu dulu. Saya berikan waktu 5-10 menit bagi teman-teman yang bertugas hari ini, Fahmi Idris dan Sarah Amelia serta Putri Arianti untuk menjawab pertanyaan dari Adam Mustafa. Diskusi, silakan. Belajar untuk mencari jawaban-jawaban dari antum sendiri, nanti kita bisa ini. Ya, silakan. Dirembukan dulu untuk menjawab pertanyaan Adam Mustafa. Nah, saya tegas, apakah sama? Kenapa gitu? Kenapa sih? Apa penyebabnya atau kenapa disamakan? Apakah sama? Gitu. Bunuh diri misalnya kita tadi, misalnya kita emosi, kemudian kita kesel, frustasi, terus bunuh diri. Kemudian juga ada euthanasia misalnya sakit dia juga kena nggak sembuh-sembuh, akhirnya itu dibunuh. Apakah termasuk apakah beda apa enggak? Itu ini. Baik, Pak, saya akan menjawab dari pertanyaan. Langsung. Pak Idris yang akan menjawab langsung. Silakan, Pak Mi. Jadi mengenai tentang suntikan euthanasia dengan dari itu sama menurut saya. Soalnya kan kalau suntikan euthanasia kan bunuh diri secara medis gitu. Kan kalau misalnya bunuh diri secara fisik seperti menjatuhkan diri, tenggelamkan diri, bahkan saling membunuh, itu kan secara main fisik. Kalau sedangkan suntikan euthanasia itu dia mainnya secara medis begitu.
Sama, sebenarnya sama, tapi cuma metodenya beda. Iya, caranya yang berbeda. Betul, Pak Ahmad. Iya. Nah, makanya itu seperti ada orang-orang yang melakukan pembunuhan itu kan dalam undang-undang Indonesia juga ada sama. Dia itu harus orang yang membunuh atau bunuh diri atau misalnya dia kalau misalnya orang dibunuh kan dalam Islam itu harus dibunuh lagi. Orang membunuh itu harus dibunuh lagi. Kalau dia bunuh diri, ya itu dia sampai yang dihukum kan, kecuali nanti dia bunuh diri itu ada penyebabnya. Nah, ada yang mendorong untuk dia bunuh diri, maka itu yang dituntut. Tapi kalau dia bunuh diri saja tanpa ada itu ya dia tidak menanggung risiko di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga tidak suka orang yang membunuh dirinya. Makanya kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kau jerumuskan diri kamu itu kehancuran. Nah, tapi kalau dia bunuh diri berarti bertanggung jawab langsung kepada Allah. Tapi kalau dia bunuh dirinya ada penyebabnya, nah, maka yang penyebabnya itu siapa yang harus dikejar? Nah, bisa jadi dia hukumannya bisa jamak, dia menjadi orang yang membunuh gitu. Nah, betul tadi kalau misalnya dalam euthanasia itu kan sebenarnya prosesnya itu berbeda gitu. Kalau dia karena melalui yang secara halus gitu, yaitu memberikan overdosis itu kan juga membunuh. Karena tugas kita itu bukan tugas terutama dokter ya, tugasnya bukan membunuh tapi dia untuk menyembuhkan gitu. Itu sama. Betul tadi kata Pak Amin, dia cuma proses gitu ya. Proses atau cara yang metode cara untuk yang berbeda dengan kedokteran yang atau di luar yang ada kaitan dengan kedokteran gitu. Itu Adam. Halo Adam. Mana tuh orang mesti tanya. Iya, makasih Fahmi, makasih Bapak. Adam gitu ya. Jadi sama Adam karena ini zaman prosesnya ada metodenya dan caranya. Seperti Adam di mana rumahnya? Di Jati Asih Bapak. Jati Asih. Sama ke kampus. Adam bisa nggak lewat Kalimalang? Bisa Bapak. Lewat Terminal Gede? Bisa. Sampai ke kampus nggak? Sampai, cuman lebih jauh aja. Iya, cuma jawaban aja kalau ke Kalimalang ya itu. Jadi prosesnya yang berbeda dan sama-sama tetap sampai ke kampus gitu. Tapi itu kalau itu sampai ke pembunuhan, sampai mati gitu orang itu. Itu ada. Jati Asihnya mana, Dam? Komsen Pak, dekat Komsen. Komsen dari Kong Baso mana? Lurus. Baso apa tuh? Enak itu yang baso yang pinggir jalan. Oh, samping RS Kartika Husada Bapak. Oh, tahu saya tahu. Oh, situ. Nanti kalau lewat ke kampus lewat ini Bela Vista, motong jalan enggak? Atau dalam komplek AL, Jati Makmur? Iya Pak. Mana? Lewat mana? Yang lewat itu Pondok Gede Pak. Oh, putar sono pasar Pondok Gede, jauhan. Apa ada? Harus lewat Bela Vista itu lebih mudah motong jalan. Keluar Gamprit. Oke, teman-teman sekalian, makasih Adam Mustafa setelah memberikan pertanyaannya. Ada lagi silakan. Ya, kepada teman-temanku ada yang ingin mau ditanyakan. Dan ini saya ingatkan bahwa teman-teman itu walaupun kena yang namanya mahasiswa dan sarjana nantinya antum insyaallah itu tidak ada istilah nggak bisa. Misalnya ada orang yang bertanya tentang ini gini, masalah hukum, masalah apa, walaupun antum dari pendidikan kan, tapi masalah hukum itu di masyarakat akan beragam luar biasa, dari apapun akan bisa ditanyakan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu teman-teman itu nanti tetap belajar berbagai disiplin ilmu gitu agar antum menjadi orang yang bisa dipercaya oleh masyarakat, dipercaya orang-orang banyak sehingga kita tidak licik dalam pengetahuan. Kita bisa menguasai berbagai disiplin ilmu termasuk adalah fikih kontemporer, nanti ada apa saja kita harus bisa. Nah, itulah yang namanya sarjana yang hebat gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, udah kita cukupkan. Ada lagi masih? Ada. Ya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Kesimpulan aja, Fahmi. Kalau nggak ada dibaca kesimpulan tadi. Kesimpulannya udah belum? Pak, saya mau tanya Pak.
Oh, siapa Vivi? Ya, sebentar Vivi. Silakan Vivi. Tadi kan di PPT ada tuh ya macam-macam etanias. Ada 2 kan tadi sih dibolehkan dalam Islam. Ngerti gak? Iya. Ya, paham. Jadi di situ saya paham pertanyaan Vivi Fajria. Ada 2 bentuk etanasia, pasif atau negatif, positif atau aktif. Bagaimana ini? Tolong dijelaskan lagi pandangan pemakalah masalah apa yang dimaksud dengan positif, bagaimana apa yang dimaksud dengan pasif atau negatif, dan bagaimana pandangan Islam itu. Boleh nggak gitu yang dilakukan etanasia pasif atau negatif gitu? Fahmi? Apa yang dimaksud negatif dan positif itu etanasia itu? Nanti kan ini negatif sama positif, Pi. Ya. Iya. Iya yang itu. Ada? Kalau nggak ada saya yang jawab. Ada nggak Fahmi? Tunggu dulu Pak, lagi ini dulu. Dicari. Ya, kemungkinan yang akan dijawabkan dari soal saudari Vivi akan dijawabkan oleh saudari Putri. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Putri. Menjawab Putri. Iya, sebentar Pak. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa syariat Islam itu jelas mengharamkan etanasia aktif. Kenapa? Karena termasuk dalam kategori melakukan pembunuhan dengan sengaja. Walaupun niatnya baik, yaitu untuk meringankan penderitaan. Sedangkan pasien etanasia pasif diperbolehkan untuk dilakukan jika dalam keadaan bentar Pak. Ya. Ya, intinya etanasia pasif itu diperbolehkan, Pak. Sedangkan kalau yang aktif itu haram. Iya. Ya. Oke, saya tambahkan jawaban dari Putri. Ini, kalau etanasia positif atau aktif, itu caranya misalnya dengan memberikan overdosis kepada pasien yang koma. Nah, terus katanya agar tujuannya itu untuk menghilangi rasa sakit yang berkepanjangan. Orang koma itu kan sakit, yang luar biasa sakitnya, maka dibunuh aja biar cepat, nggak sakitnya nggak lama gitu, jadi mati gitu. Nah, itu namanya euthanasia aktif. Jadi memberikan overdosis kepada si pasien itu
Nah, sehingga dia disuntik misalnya dosisnya harusnya 50 mili, kemudian berikan 150 atau 200 mili, kemudian mati. Nah, itu namanya positif yang memang ulama sepakat ini adalah haram hukumnya. Tapi masalah euthanasia negatif atau pasif itu ikhtilaf ulama. Apa itu euthanasia pasif? Apa itu euthanasia negatif? Euthanasia itu adalah dia itu tidak membunuh secara langsung. Dia tetap mengobati gitu. Cuman caranya berbeda-beda. Nah, ini seperti misalnya tadi itu misalnya mencabut apa namanya infusan karena memang udah nggak punya duit, atau dia tetap misalnya di rumah sakit udah nggak punya duit, bawa pulang, kemudian dia nggak diobati, diamin aja gitu di rumah, itu juga adalah euthanasia pasif, nggak punya duit nggak apa-apa, nah, udahlah nggak usah diobatin, diamin aja, itu namanya termasuk pasif negatif. Nah, gitu. Atau dia tetap berusaha untuk menyembuhkan, tapi usahanya itu ya nggak maksimal, biasa-biasa aja. Nah, itu namanya pasif atau negatif. Nah, itu dia adalah istilah ulama. Ada yang mengatakan boleh, dia nggak mengobati karena tergantung dari hukum berobat itu. Ada yang mengatakan berobat itu hukumnya wajib, ada yang mengatakan berobat itu hukumnya sunnah, ada yang mengatakan berobat hukumnya itu mubah. Nah, jadi tergantung apa namanya pendapat ulama yang makanya ini perbedaan pendapat, berbeda-beda pendapatnya. Vivi. Ada yang mengatakan berobat hukumnya wajib, berarti kalau mengatakan berobat hukumnya wajib, maka dia tidak boleh berhenti berobat walaupun sudah dibawa pulang dari rumah sakit dengan alternatif, baik itu dengan apa namanya daun-daunan, ramu-ramuan gitu, jadi dia berobat. Nah, ada yang mengatakan berobat itu hukumnya mubah, boleh saja berobat. Karena itu udah takdir Allah. Nah, gitu. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Ayub yang sakit, dia nggak berobat. Nah, ini jadi tergantung ini pendapat mana. Tapi ada orang yang mengatakan tetap walaupun dia itu pasif atau negatif adalah dia haram dilakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga nyawanya jangan sampai dia mati, tetap berobat terus gitu. Nah, tetap berobat tapi harus dibantu orang-orang lain walaupun dia sudah nggak mampu. Gitu, Vivi. Iya Pak, terima kasih. Gitu, Putri Arianti. Iya Bapak. Udah ya, kalau udah nggak ditanya lagi ya. Ada lagi masih ada? Ya teman-teman, ada yang ingin mau ditanyakan tidak? Masih ada waktu dikit. Cukup?